Selamat datang. Kate 2021, produksi Netflix yang disutradarai oleh Cedric Nicholas Troyan, dibintangi oleh Mary Elizabeth Winstead sebagai Kate, Woody Harrelson sebagai Ferric, Miku Patricia Martineau sebagai Annie, serta sederet bintang lainnya. Ini adalah kisah seorang wanita bernama Kate yang merupakan seorang pembunuh bayaran terorganisir. Dilatih dari kecil untuk membunuh orang sesuai target, dengan peraturan tidak ada anak kecil di sekitarnya. Selama 12 tahun menjadi pembunuh bayaran profesional, tidak sekalipun Kate mengalami masalah. Meskipun dia memiliki sedikit temperamental bawaan dari kecil, serta trauma berkepanjangan, semua misi selalu sukses. Misi penyelidikan selama 7 tahun di Osaka, Jepang telah usai. Kini Kate memiliki agenda membasmi ketua Yakuza. Keadaan seharusnya sesuai protokol, yaitu tidak ada anak kecil. Namun dengan terpaksa Kate membunuh juga. Bayangan masa lalunya pun muncul kembali. Traumatik pasca kematian kedua orang tuanya menghiasi relung-relung pikirannya, bercampur dengan darah nadinya yang bergejolak. Gara-gara misi tersebut, Kate mengajukan pensiun setelah misi selanjutnya. Tapi Ferric sebagai pelatih mencoba meyakinkan Kate bahwasannya di luar sana tidaklah pantas untuk seorang seperti dirinya, apalagi soal percintaan, pernikahan, dan keluarga adalah hal mustahil untuk Kate jalani, kata Ferric. 4 bulan kemudian, suatu hari sebelum misi terakhir Kate, dia berkenalan dengan seorang pria dan berakhir dengan di kediaman Kate. Setelah melampiaskan hasratnya, Kate pun segera mendapatkan pesan misi selanjutnya. Malam itu juga Kate berangkat. Dengan senapan laras panjang khusus sniper, dibidiklah target. Namun entah mengapa, tiba-tiba Kate merasakan pusing 7 keliling. Dan ya, misi pun gagal. Kate kabur dengan mobil anak gaul Jepang yang berwarna nyentrik dan berakhir kecelakaan. Di rumah perang sakit, dia diberitahu dokter bahwa dirinya telah terpapar radiasi nuklir jenis polonium-204. Bujuk, kirain tuh terpapar COVID. Lah ini lebih gila, nuklir coy, sinting. Dari sinilah Kate mulai mencari tahu siapa yang meracuninya dan mengapa dia bisa dengan mudahnya terpapar. Dalam pencarian siapa pemberi racun, awalnya Kate mengira adalah Kijima, target yang gagal ditembak yang hanya mengenai punggungnya saja. Namun menariknya justru selama pencarian siapa sebenarnya pemberi racun itu, hingga misi terakhirnya dia berkenalan dan dekat dengan anak gadis bernama Annie, yang tidak lain tidak bukan, dia adalah anak dari ketua Yakuza cabang lain yang dibunuh Kate di awal misi di Osaka. Makin runyam ketika Annie mengetahui bahwa Kate lah yang membunuh ayahnya, yang justru diketahui dari mulut Maverick. Disinilah mulai keseruannya. Semua tersaji dalam sepiring gebuk-gebukan dengan topping tendang-tendangan dan minuman, suara letusan senapan berulang-ulang. Sosok pembunuh bayaran Kate yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead yang cukup sering mendapatkan peran besar di beberapa film Hollywood. Film ini adalah yang ketiga dia mendapatkan peran besar setelah Gemini Man tahun 2019 dan Birds of Prey tahun 2020. Sosok gadis Jepang sebagai Annie-chan juga menarik perhatian. Dia adalah Miku Martineau, gadis blasteran Jepang Kanada ini memulai debut film layar lebarnya ya di film ini. Meskipun sebelumnya pernah juga berada di Vinny the Shark tahun 2020, Cars and Wash tahun 2020, dan yang akan datang setelah Kate 2021 ada Ruby and the Well tahun 2022. Dengan bibirnya yang tebal merah merekah,
memantapkan dirinya sebagai gadis yang aduhai, yang membuat saya tidak mengerti mengapa gadis-gadis Asia blasteran rata-rata cantiknya kelewatan. Ada beberapa adegan yang mirip-mirip dengan film Joel, terutama ketika adegan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan memancarkan cahaya ungu estetik. Apakah sesama sutradaranya pernah bertemu, atau ini hanyalah kebetulan semata? Bahwasannya kebetulan itu adalah rencana rahasia yang telah Tuhan siapkan. Sebagai film dengan suguhan action, ini sudah lumayan oke. Meskipun tampaknya sedikit mustahil bahwa orang yang telah rapuh terpapar nuklir bisa membunuh banyak orang dalam waktu 24 jam. Tapi ya namanya juga film, kenapa juga harus direpotkan dengan logika? Nikmati sajalah sebagai hiburan di tengah kelesuan akibat pandemi COVID-19 yang tidak kunjung ada akhirnya. Spoiler, spoiler, spoiler.